Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jelta Mudana Silalahi dari kelas 11 Akuntansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu pajak. Jadi di sini ada 3 poin: pengertian pajak, jenis pajak, dan juga fungsi pajak. Pertama-tama dari pengertian dulu. Pajak adalah iuran wajib rakyat yang menjadi wajib pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksa tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus membayar pajak. Yang kedua, ada jenis-jenis pajak. Di sini ada 6 poin pajak. Jenis-jenisnya yang pertama ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Biasanya ini diberatkan kepada konsumen. Jadi seseorang yang mempunyai usaha itu akan mendapatkan pajak pertambahan nilai yang akan diberatkan kepada konsumen nantinya. Yang kedua adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini adalah pajak yang dimana ada seorang guru atau mungkin PNS mendapatkan penghasilan atau gajinya dari pajak penghasilan ini, dengan syarat dalam 1 tahun itu dia harus memiliki gaji sekitar 54 juta ke atas, dan dalam sebulan itu dia mendapat gaji 4,500. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan. Nah, biasanya ini mungkin contohnya seperti di sekolah atau di rumah sakit itu bakal terkena biaya pajak. Selanjutnya lagi ada pajak penjualan atas barang mewah. Nah, mungkin seperti Dior, Chanel, Prada, dan lainnya sebagainya itu mendapatkan biaya pajak tersendiri. Selanjutnya ada bea materai. Bea materai ini dikenakan pajak untuk di kantor pos sendiri. Kalau kita beli langsung itu 10.000, sedangkan untuk di fotokopi itu kita membelinya dengan harga 12.000. Selanjutnya ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, misalnya teman-teman semua mempunyai tanah atau bangunan untuk dibangun, itu akan terkena biaya pajaknya. Lanjut, di sini ada fungsi pajak. Fungsi yang pertama adalah fungsi mengatur. Untuk mengatur pemerintahan dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui pajak tersebut. Selanjutnya adalah fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara yang berfungsi sebagai membiayai pengeluaran negara. Selanjutnya lagi adalah fungsi redistribusi pajak yang telah diambil dari wajib pajak yang digunakan untuk kepentingan umum. Yang terakhir adalah fungsi stabilitas yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dan terima kasih.